Kayaknya banyak wajah-wajah lama, tapi juga banyak wajah-wajah baru di sini. Welcome ke Leaders Talk lagi. Oke, kita setiap bulan ketemu ya. Boleh yang udah sapa-sapa di kolom chat. Kayaknya banyak, ada yang mau ikut nih di belakang saya. Kayaknya ada yang sudah kenal dengan tamu kita malam hari ini. Tapi kayaknya mungkin juga beberapa di antara Anda masih kurius, sering lihat, sering dengar namanya, tapi mungkin baru kali ini punya kesempatan gitu ya untuk jumpa langsung. Nah, oke, waduh itu langsung disapa. Ini Pak Budi Haryanto, Hari, garis miring, Venantius, garis miring Chandra. Ini maksudnya satu Zoom dipakai bareng-bareng gitu ya Pak? Oke, woi dari Banjarmasin. Oke, bukan, habisnya namanya banyak nih. Oke, so welcome sekali lagi teman-teman. Kayaknya tadi ada yang nanya, beberapa lagi masih berusaha untuk masuk. Semoga nanti segera pada bisa masuk ya. Nah, malam hari ini kayak biasa di Leaders Talk, kenalan dulu. Saya Amelia. Mungkin baru ada yang kenal, baru ada yang ketemu dengan saya. Beberapa udah ketemu. Saya akan bantuin nanti untuk Anda dalam acara ini. Saya akan bantuin sebagai host ya, biar teman-teman bisa belajar dari Pak Gobin dengan saya aneh aja panggil Pak Gobin ya. Langsung aja pada nama ya. Langsung belajar dari Gobin banyak hal lah. Sebenarnya idenya kenapa malam hari ini juga mengundang Gobin, teman-teman? Karena berapa ya? Mungkin 2-3 bulan sih. Cuman saya murid yang bandel aja sih. 2-3 bulan belakangan ini saya secara intens itu saya penasaran gitu. Ini kenapa bernafas aja kok Gobin sampai punya workshop. Jadi akhirnya setelah mengamati, cari waktu, nggak ketemu-ketemu, akhirnya berjodoh, saya belajar itu, dan ternyata, wah beneran. Nafas itu ternyata penting banget. Dan ternyata kita kayaknya perlu belajar nafas ya. Jadi idenya malam ini teman-teman, udah deh, undang Gobin aja. Jadi biar Anda dengar langsung, Anda bisa belajar langsung dari pakarnya, seperti itu. Tapi sebelum saya mulai, kita coba lihat, Mas Wisnu, kita ada informasi apa aja ya. Oke, hari ini ya, nah ini, aduh, baru kenalan. Nah, teman-teman seperti biasa, karena malam ini cuma singkat, kita cuma 1 jam aja kenalan, jadi saya berharapnya teman-teman juga bisa siap-siap, mulai dari Anda siapin ya koneksi Anda, semoga koneksinya semuanya lancar. Kalaupun misalnya Anda terlempar, tinggal masuk aja lagi dengan semua ID yang sama, ya. Dan selain itu, 1 jam buat saya kalau sama Gobin itu cepat banget, ya. Bahkan kepinginnya itu seharian. Itu sebabnya teman-teman aktif aja. Nanti kita lebih banyak interaksi. Hari ini nggak cuma teori, tapi mungkin Anda akan exercise ringan, ataupun apapun yang ingin Anda tanyakan terkait dengan gimana sih ngolah tubuh saya ini. Saya sebagai leader yang udah banyak stres, banyak deadline, gimana nafas saya bisa saya gunakan dengan optimal. Nah, Anda boleh active learning di sini. Anda boleh insight-nya Anda boleh tulis di kolom chat. Kemudian kalau Anda ada pertanyaan, Anda langsung aja nanya, nggak apa-apa. Ya, tulis aja di kolom chat boleh. Ya. Kemudian selain itu, Anda boleh siapkan catatan-catatannya, notes-nya, biar nanti kalau ada hal-hal yang penting, Anda bisa langsung catat. Dan pastinya teman-teman, ya, pertanyaan berikutnya nih, teman-teman siap nggak kita mulai masuk ke sesi ini? Ya. Nah, saya mau cek and recheck dulu teman-teman yang ada di kolom chat ya. Walaupun Anda malam hari ini juga Anda akan di mute ya. Tujuannya hanya untuk kita bisa belajar sama-sama. Kemudian saya juga mengundang Anda untuk nggak sambilan ya. Jadi 100% ada di sini, nggak sambil browsing, nggak sambil WhatsAppan. Karena sekali lagi sesi kita cuma 1 jam. Jadi biar Anda bisa belajar dengan optimal. Dan malam hari ini karena unik juga teman-teman. Karena kita bicara soal nafas, pastinya buat Anda yang ada di rumah, kalau ada anggota keluarga Anda juga mau bergabung juga boleh gitu ya. Nontonnya rame-rame sehingga bisa belajar sama-sama.
Jadi nggak ada lagi saling mengganggu karena serumah ikut sesi ini malam hari ini nih. Itu serunya malam hari ini kalau kita bisa belajar rame-rame ya. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Sekali lagi kalau video quality-nya nanti kurang bagus, asalkan teman-teman masih bisa dengar suara kami dengan jelas, nggak masalah ya. Dan pastinya walaupun malam ini kita di rumah, saya juga mengajak Anda untuk open kamera sehingga kita bisa belajar dari Mas Gobin lebih intens lagi. Anda bisa observasi, kita saling bisa melihat apa, karena nafas kita bisa observasi nanti ya. Saya nggak boleh spoiler apa yang kemudian nanti terjadi. Nah, aku langsung aja kenalin malam hari ini tamu kita namanya Gobin. Siapa yang nggak kenal Gobin kayaknya? Kayaknya paling terkenal karena Gobin nggak pernah pakai sendal, nggak pernah pakai alas kaki gitu ya. Kayak orang se-Indonesia cuman Gobin aja. Mungkin enggak, tapi orang kota gitu, orang kota yang nggak pakai alas kaki cuman Gobin gitu ya. Dan aku yakin beberapa di sini teman-teman boleh tulis di kolom chat nih ya. Siapa yang udah pernah baca bukunya Gobin nih? Yang terutama ya Happiness Inside. Happiness Inside, ada nggak yang udah mengakses, ada yang pernah baca bukunya Gobin? Sudah saya. Cuman 3 ya? Kalau cuman 3, kayaknya Gobin masih nulis buku lagi. Oh, sudah baca, Pak Tanto. Atau pertanyaan saya sih, oh Bu Triana juga udah. Ini kalau saya mau nanya buat Anda yang sudah pernah baca bukunya Gobin ya, pertanyaan singkat nih. Pertanyaan singkat. Siapa yang setuju kalau Gobin nulis buku lagi? Tulis di kolom chat karena saya ini udah mulai banyak banget karena saya nggak bisa lihat Anda dalam satu layar gitu. Soalnya kemarin dia bilang ke saya lagi nggak mau nulis buku baru gitu. Jadi kita komporin aja kalau Anda semua setuju Gobin tulis buku baru. Jadi ramein chatnya ya, ramein biar dia terprovokasi untuk nulis buku lagi. Setuju. Apa boleh buat Bin? Saya cuma nanya, tugas saya cuma nanya, Bin. Mereka yang bilang. Nah, oke, yang belum pernah baca bukunya Gobin, let's see, mungkin Anda perlu baca bukunya dia. Walaupun Gobin bilang kayak bukunya beberapa udah nggak relevan lagi, tapi kalau saya justru mendorong Anda, baca aja bukunya Gobin. Suaranya hilang ya? Sinyal. Nah, mengundang nih Bapak Ibu, kalau yang belum baca tadi. Bertransformasi dari satu waktu ke waktu. Ya, Mas Wisnu, sorry. Oh, sinyal tadi Bu Amel. Oh, sorry. Iya, tadi sempat mengundang Ibu Amel untuk membaca bukunya Godin. Oke, ya. Buat Anda yang belum pernah baca bukunya Gobin, saya sih ngundang Anda untuk tetap aja baca bukunya, walaupun yang nulis dia udah bilang, kayak bukunya udah nggak relevan, Mel, gitu. Tapi kalau buat saya, baca aja bukunya, and then Anda ikuti kelasnya Gobin, dan Anda akan melihat sendiri bagaimana, walaupun Gobin bilang saya bukan leader gitu ya, tapi Anda akan melihat itulah the true leader karena dia bertransformasi dari satu waktu ke waktu lagi, ya. Jadi unik teman-teman kalau Gobin menyebut dirinya sebagai hard worker dan kita sering nanya gimana sih memimpin dengan hati. Jadi aku rasa malam hari ini bahasanya akan bakalan banyak banget, komprehensif. Silahkan Anda belajar benar-benar malam hari ini secara fokus dari Gobin ya. Dan mari kita sambut teman-teman Gobin dengan kita kasih hati dong. Dikasih reaction ya. When you ready, Anda kasih hati dan kita panggil. Halo Gobin. Halo, selamat malam Amel, selamat malam semuanya. Terima kasih saya ngerjain ya. Suara dan gambar saya jelas? Jelas, aman. Oke, aman. Oke. Angleng aja rambutnya pendek dulu gondrong. Saya lupa bawa wig-nya, Pak. Wig-nya ketinggalan. Gitu ya. Korban PPKM, Pak. Nggak ada kerjaan di rumah, potong rambut terus ya. Oke, Gobin. Thank you ya udah hadir di sini ya.
Oke? Oke. Saya bisa mulai? Boleh, mulai Ya, aja. oke. So, ya, selamat malam semuanya sekali lagi. So, sebelum semuanya, saya ingin bertanya, pernahkah kita berpikir bahwa satu-satunya hal di dunia ini, Sorry, Gobin, ke mute kayaknya. Mute. Oh, udah semangat, mute. Nyata masih mute. Oke, selamat malam semuanya. Bapak Ibu, saya ingin bertanya bahwa apa satu-satunya di dunia ini, hanya satu-satunya di dunia ini yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Nggak ada lain. Satu-satunya adalah nafas itu sendiri. Jadi kita punya pekerjaan apapun di dunia. Ketika orang tanya, Gobin pekerjaannya apa? Saya selalu bilang bernafas. Karena itu yang paling saya sering lakukan daripada pekerjaan lain di dunia ini. Tapi anehnya, kita belajar biologi, kita belajar fisika, belajar kimia, belajar matematika, turunan, integral, dan begitu banyak pelajaran di kehidupan kita. Yang hari ini kalau saya tanya, dari 71 orang yang hadir di sini, termasuk saya, berarti 70 orang, apakah ingat pelajaran itu? Saya hampir percaya bahwa 90% orang tidak ingat pelajaran-pelajaran di sekolah kita. Tapi anehnya, satu-satunya hal yang kita gunakan sepanjang hidup kita, yaitu nafas, itu sama sekali nggak kita pelajari. Sama sekali. Karena apa? Karena kita selalu, ya kita semuanya udah mengerti. Padahal, satu-satunya di dunia yang bisa mengakses ke dalam autonomic nerve system kita, dalam arti yang bisa meningkatkan tekanan darah dan menurunkan tekanan darah hanya nafas. Yang bisa meningkatkan detak jantung dan mengurangi detak jantung, yang memunculkan hormon adrenalin atau serotonin, yang membuat badan Anda hangat dan dingin, semuanya bisa diakses dengan satu hal, yaitu nafas. Which is, ya obat-obatan bisa, tapi secara umum bahwa kita tanpa melakukan apapun, kita bisa mengakses, merubah begitu banyak hal sistem hormonal kita, sistem kekebalan tubuh kita, sistem-sistem yang ada di semua kehidupan kita, di dalam tubuh kita melalui nafas. Tapi lagi-lagi, sayangnya bahwa kita tidak banyak atau tidak pernah belajar tentang nafas. Well, saya Gobin Pasdev, saya adalah instruktur Buteyko Breathing Course, yaitu satu teknik pelatihan nafas yang dimana tujuannya adalah untuk merubah kebiasaan nafas kita yang dari boros menjadi irit, merubah program di otak kita untuk bisa bernafas menjadi lebih ideal, di mana oksigen di dalam tubuh kita itu akan terserap jauh lebih banyak. Tapi kalau kita ngomong, oh saya akan menyerap oksigen lebih banyak, mungkin Bapak Ibu akan mengatakan apa untungnya sebenarnya seperti itu. Tapi Bapak Ibu, kita punya luar biasa, kemampuan luar biasa di dalam tubuh kita. Itu satu hal yang nggak banyak dieksplor adalah nafas. Saya boleh cerita sedikit. Pada tahun 2016, saya ingin ke Jepang. Pada saat itu Jepang kondisinya dingin, yaitu salju bulan November-Desember. Nah, waktu itu saya udah 4 tahun nggak menggunakan alas kaki. Dan saya belum rela untuk menggunakan alas kaki, tapi saya harus berangkat karena saya kepingin sekali ngikutin satu teknik pelatihan yang diajarkan, yang saya dalami, yaitu namanya TRE, Tension and Trauma Releasing Exercise. Dan di situ pelatihannya itu di Jepang, dan yang membawakan adalah penemunya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum pernah mendengar TRE atau Tension and Trauma Releasing Exercise, itu adalah sebuah teknik yang saya dalami, di mana teknik ini adalah untuk melepaskan ketegangan dan trauma tanpa pikiran, tanpa visualisasi, tanpa harus memikirkan masalah itu. Singkat cerita, Anda tinggal terlentang dan tubuh Anda bergetar dengan sendirinya. Anda skeptik boleh, ini nggak pakai jampi-jampi, nggak ada percikan air, nggak ada mantra, nggak ada energi, nggak ada induksi, no, sama sekali. Anda tinggal terlentang dan tubuh Anda bergetar melepaskan ketegangan dan traumanya masing-masing. Karena istimewanya, saya kepingin berangkat, tapi saya merasa bahwa saya ini mana bisa bertahan di kondisi salju nggak pakai alas kaki. Hari ini saya udah 9 tahun tidak menggunakan alas kaki.
Tapi gimana caranya gitu? Nah, disitulah saya ingat seorang teman tahun 2015 pernah bercerita tentang seorang yang sangat luar biasa namanya Wim Hof. Wim Hof. Nah, dulu itu Wim Hof ngetop, sekarang dia punya julukan Iceman. Kenapa dia hebat? Menurut saya sih ini orang super karena dia punya 26 rekor dunia yang dimana di umur 50 tahun dia berkeliling ke puncak gunung es salju tanpa baju. Ini bukan masalah tanpa baju saja, tapi puncak gunung itu adalah oksigennya tipis, Bapak Ibu. Dan bagaimana dia bisa bertahan lari 50 kilo? Kalau Bapak Ibu yang pernah ikut maraton, di kilometer 35 itu udah mau ketemu surga rasanya. Karena udah halusinasi macam-macam seperti itu. Nah, saya pikir bagaimana orang umur 50 tahun bisa lari 50 km seperti ini di udara tipis. Dan kemudian dia membawa murid-muridnya ke Kilimanjaro, itu 6.000 meter di atas permukaan laut. 6.000 meter. Dan dia mengatakan bahwa saya akan membawa dalam waktu 3 hari. Dan pada saat itu Asosiasi Pendaki Gunung di Eropa mengatakan dia ini misi bunuh diri. Dan apa yang terjadi? Wim Hof mampu membawa sampai ke puncak dalam waktu 2 hari tanpa terkena aklimatisasi dan sebagainya, dan beberapa orang turun itu mendapatkan kesembuhan. Sampai akhirnya dibentuk tim dokter untuk meneliti ini manusia atau alien, dipasang elektroda dan sebagainya. Dan yang menarik adalah dokternya mengatakan, Wim Hof, kalau kamu memang bisa merubah sistem yang ada di dalam tubuh kamu, silakan lakukan. Dan yang menarik, si dokternya mengatakan, ya, si Wim Hof itu mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, walaupun tidak ada serangan seperti patogen, virus, atau bakteri. Sehingga dia voluntarily bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Kita kan tidak bisa, ngomongnya, ayo tingkatkan kekebalan tubuh. Gimana? Minum vitamin? Enggak. Dia hanya mengatur nafasnya. Seperti itu. Jadi biasanya tubuh kita itu kalau kena virus, baru kemudian sistem itu muncul karena ada serangan di dalam. Tapi dia tidak, dia mampu melakukan itu. Saya lagi berpikir kalau dia dites antigen kira-kira reaktif terus nggak? Oke, singkat cerita saya berangkat ke Jepang. Nah, singkat cerita saya belajar, harusnya pelatihannya 10 minggu, kemudian saya berangkat dalam waktu 7 minggu harus berangkat, saya percepat pelatihan itu. Dan ya, yang menarik adalah mungkin Bapak Ibu pernah melihat beberapa foto saya yang muncul, saya munculkan, sharing. Sebentar. Ini baru pertama kali saya menggunakan PC, jadi mohon maaf kalau gambarnya saya agak bingung. Oke, keluar ya gambarnya. Oke. So, ini adalah foto saya yang dimana ke Jepang tanpa alas kaki dan baju saya juga tipis. Kemudian saya tinggal di sana 15 hari dan selama 15 hari itu saya tidak mandi dengan air panas, hangat, bahkan saya berendam di air yang dingin, di luar minus saya tetap berendam. Dan sekarang pun sampai detik ini, barusan sebelum live juga saya mandi pakai air es. Jadi setiap hari saya mandi dengan air es yang suhunya minus seringkali seperti itu. Dan ketika saya pulang ke Indonesia, saya berpikir, gila ya benar-benar nafas ini. Kok bisa saya yang takut AC, tidur nggak pernah pakai AC, kok bisa mempunyai kemampuan seperti ini? Apalagi sebenarnya kemampuan-kemampuan yang ada di dalam dalam tubuh kita yang bisa kita tingkatkan. Wah, ternyata setelah kembali ke sini saya belajar satu teknik, yaitu namanya Buteyko breathing, teknik yang diciptakan oleh seorang Rusia. Buteyko adalah profesor yang pertama kali mengajarkan para astronot keluar angkasa, dan orang pertama kali keluar angkasa itu adalah orang Uni Soviet, dan dia adalah orang yang mengajarkan agar para astronot itu bernafas dengan sangat efisien dan berhasil misi itu. Nah, singkat cerita saya belajar di sana dan akhirnya saya mendapat sertifikasi. Nah, di situ kemudian saya menggali. Dan disitulah saya kemudian melihat bahwa saya jadi sedih, agak kesal juga. Kenapa
nafas tidak pernah diceritakan oleh begitu banyak dokter, terapi, dan sebagainya. Coba perhatikan Bapak Ibu kalau pergi ke dokter, atau ke terapis, atau ke siapapun. Ketika Anda sakit, Anda dikasih surat, dikasih resep, kemudian ditanya, makannya gimana? Aduh dok, saya sering makan gorengan. Oh jangan makan gorengan, makannya dirubah ya, jangan kurangin gula, kurangin ini, kurangin itu, dan sebagainya. Oke, pola makan. Kemudian ditanya lagi pasti, olahraga enggak? Aduh jarang dok, mulai sekarang gerak ya, jalan-jalan. Oke, good, pola gerak, saya setuju. Yang ketiga ditanyain, tidurnya gimana? Tidurnya susah, kenapa? Stres. Terus dokternya pasti bilang apa? Ya jangan stres-stres. Tapi piye caranya nggak stres itu? Setiap orang itu gampang banget ngomongin, kamu harus sabar, kamu harus rileks, kamu harus tenang, jangan terburu-buru, dan sebagainya. Bapak Ibu, merasa nggak sih Bapak Ibu? Bosen nggak? Atau merasa bahwa semua kata-kata itu adalah kata-kata sia-sia. Karena apa? Sebagian besar dari apa yang dikatakan kita itu adalah kata-kata abstrak dan tidak diterima oleh otak dan tidak ada tindak lanjutnya. Kalau saya bilang sabar, apakah adakah sesuatu yang harus kita lakukan? Atau kalau seandainya saya bilang kamu harus menerima, kamu harus tenang. Terus gimana caranya tenang? Bagaimana Pak? Saya ini lagi panik. Terus suruh tenang itu gimana? So, banyak kata-kata seperti cinta, sayang, atau ribuan kata-kata lain yang kita sering dengar dari dakwah atau apapun. Seringkali itu semua kata-kata abstrak yang di otak kita nggak diterima sebagai kata-kata yang harus apa yang kita lakukan. So, disitulah kemudian seperti tadi Amel mengatakan bahwa buku saya itu penuh dengan kata-kata seperti itu, karena pengalaman saya ya seperti itulah kehidupan itu. Kita seringkali bilang kita harus menghormati, kita harus mencintai, kita harus sayang, kita harus apa, tapi nggak ada satu titik apa yang harus Anda lakukan. Detailnya bagaimana? Nah, disitulah kemudian saya berpikir bahwa saya harus berubah. Saya harus tidak boleh mengajarkan sesuatu yang abstrak, tapi sesuatu yang nyata. Di kelas-kelas saya Happiness Insight atau kelas 99 Wisdom atau kelas-kelas yang lain dulu itu penuh dengan cerita-cerita ini itu, tapi sekarang adalah ceritanya adalah Anda harus duduk, kemudian tegakkan badan, kemudian Anda harus nafasnya begini, tarik segini, ini segini, semuanya itu ada dilakukan, sehingga dengan itu dilakukan maka ada perubahan dalam kehidupan kita seperti itu. Nah, sekarang kita ngomong soal leader, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa salah satu yang menentukan seseorang biasa dan leader adalah keputusan. Bahwa leader harus membuat keputusan, harus melakukan sesuatu langkah-langkah yang dimana setiap langkah itu ada keputusan. Dan kita tahu bahwa namanya keputusan itu kan ada background-nya. Nah, keputusan ini benar, kita punya ilmu dan sebagainya untuk memutuskan sesuatu. Tapi semua ilmu kita, percaya, semua ilmu kita itu tidak ada gunanya ketika emosi kita tinggi. Seperti itu. Nah, kita seandainya seorang customer service, gitu ya. Dia sedang melayani, dia punya sederet ilmu untuk bagaimana melayani customer-nya. Ya Pak, begini Pak, kalau kata-kata ini, ininya begini. Kalau jawaban begini, nanti ditanyanya begini. Dan seterusnya, seperti itu. Itu dalam keadaan tenang. Tapi ketika kita mulai emosi, maka semua ilmu itu rontok. Begitu pula keputusan. Ya kan? Kita mau, nanti saya akan cari handphone saya, pokoknya yang penting fungsinya, yang penting ya bisa nyala, dia tahan lama, bla 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 dan sebagainya. Tapi begitu sampai ke toko handphone, itu semua hilang. Kita melihat model, kita melihat yang baru, melihat gengsi, melihat merek, melihat apa, sehingga semua apa yang kita pikirkan secara rasional itu bubar seperti itu. So, ini yang menarik Bapak Ibu, bahwa kita tahu bahwa mungkin Bapak Ibu sering mengikuti pelatihan. Nah, di pelatihan itu dikatakan bahwa ada 3 otak kita. Ya, manusia itu kan punya kepala, dan kepalanya ada otak. Ya, ada 3 otak. Jadi kalau di luar itu ada namanya otak-otak, di sini otak-otak ada 3 ya. Nah, otak yang di bawah itu yang paling kuat. Pertama kali muncul waktu janin itu muncul namanya reptilian. Dia nggak berpikir, dia hanya reaktif. Urusannya 4F ya, fighting,
flying, yang pertama feeding, urusan makan. Bagaimana reptil itu makan? Ya fighting. Kalau nggak fight, kalau dikejar musuh, ya dia flying. Dan satu lagi, ini untuk mode mempertahankan diri. Kemudian ada satu lagi, mode untuk mempertahankan diri. Tapi kita tahu bahwa suatu hari kita akan mati. Maka untuk mempertahankan diri, sel kita membelah. Kita kepingin mempunyai turunan. F yang keempat itu nggak usah disebut ya. F itulah. F yang kalau orang bule kalau lagi marah sambil tunjuk jari tengah, nah itu ya. Jadi feeding, fighting, flying, dan itu. Nah, ini otak yang di bawah itu urusannya ini. Nah, otak yang di tengah itu adalah urusannya adalah emosi. Nah, sebaiknya kita itu dalam mengambil keputusan adalah menggunakan otak yang di atas, which is adalah namanya neocortex. Inilah yang disebut Homo sapiens. Arti Homo sapiens adalah makhluk yang berpikir, makhluk yang bijak. Kenapa disebut itu? Karena kita menggunakan si otak yang di atas ini. Nah, kalau kita dalam kehidupan kita selalu menggunakan otak yang di bawah, maka ya kita agak sulit disebut itu manusia. Karena hebatnya manusia itu karena punya otak yang cukup besar bagian neokorteksnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita bisa menggunakan otak yang di atas, kapan kita menggunakan otak yang di bawah? Itu semua tergantung satu hal, yaitu tergantung emosi. Tergantung emosi. Nah, jadi ini seperti switch. Switch-nya kalau kita lagi low emotion ke atas. Kalau high emotion ke bawah. Nah, high emotion kita maunya nyolot, senggol bacok, dan sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di slide itu, ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Ada sesuatu yang menarik. High emotion itu anger, fear, Anda lihat, excitement, love, hate. Nah, oke lah, hate, disgust, frustration, anger, fear, saya sadar itu Pak. Itu high emotion, itu adalah emosi yang tinggi, yang jelek. Tapi bagaimana excitement and love? This is the yang sering kali kita nggak sadari. Ketika kita lagi seneng-senengnya, kita lagi happy. Ketika orang bilang, aku happy banget. Anda tahu bahwa kita dalam keadaan stres. Itu kita tidak menggunakan otak ini. Kita menggunakan otak bawah. Maka itu Anda pasti pernah tahu, mungkin pernah diundang satu acara di peluncuran BMW mungkin, atau mobil mewah gitu ya. Anda lihat undangannya bagus, kemudian kita masuk ke dalam sebuah hotel yang bagus, aromanya oke, disambut dengan cewek cowok yang cantik dan ganteng, kemudian makanannya enak, musiknya oke, kemudian kopinya juga mantap, tiba-tiba ada pesulap muncul dan tiba-tiba boom, wah, Anda merasa wah ini luar biasa banget, dan pada saat itu Anda ditawarin program cicilan 0%, hanya 40 unit aja yang ada dengan kesempatan diskon ini, bebas itu, dan kemudian kita mengambilnya dan kita berpikir bahwa saya sudah melakukannya, memutuskan dengan rasio. No, Bapak Ibu. Pada saat itu sebenarnya kita sudah terpancing emosi. Nah, terus apa hubungannya dengan nafas? Jadi, yang selama ini kita pikir happiness is not happiness, it's a pleasurement. Ya, kalau kita ingin mendapat sesuatu dan kita mencapai dan kita mendapatkan, kita hooray, it's not happy, it's emotion, it's pleasure, it's excitement. That's not happiness. Happiness itu adalah level kesadaran. Oke, so saya kembali ke nafas. Kalau enggak terlalu jauh ke sana. Nah, pusat emosi kita itu adalah amigdala. Amigdala, yaitu yang berada di rongga belakang hidung kita. Oke. Nah, ketika kita marah, kesal, benci, sedih, pokoknya high emotion, apa yang terjadi? Suhu amigdala itu meningkat. Suhu amigdala itu meningkat. Dan kalau kita menggunakan nafas mulut, cepat gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Maka pertukaran udara itu dari mulut sini masuk sini dan keluar lagi ke sini. Nah, kalau kita menggunakan nafas hidung, maka dari hidung ini masuk ke sini. Nah, dia akan berada di depan amigdala, rongganya itu ya, sehingga rongga yang di sini menjadi lebih dingin, lebih lembab, dan akhirnya suhu amigdala ini akan terpengaruh dan otomatis lebih turun. Seperti itu. Jadi, ketika kita switch dari nafas mulut ke hidung,
itu kita merubah emosi kita. Itu satu hal. Yang kedua, bahwa hidung kita itu juga mengaktifkan sistem saraf parasimpatik. Nah, kalau kita mau mengatakan begini ya, di tubuh kita itu, kalau orang mengatakan saya ini lagi stres, stres itu bukan di kepala, Bapak Ibu. Stres itu di sistem syaraf kita. Nah, sistem syaraf kita itu ada dua cabang. Yang satu namanya simpatik, di mana ketika kita tegang, ingin mencapai, menggapai, meraih, ada deadline, kita tegang, detak jantungnya tinggi, dia pupilnya melebar, jadi yang membuat tegang itu sih simpatik. Ini modenya adalah fight or flight. Fight or flight, harus dapat target, harus ini, atau seandainya musuhnya besar kita lari, ditagih kita lari, yaitu fight or flight. Ya, ini tegang. Nah, di sini harusnya kita ini 10% saja dalam hidup kita di sini. Nah, 90%-nya harus ada di parasimpatik, di mana modenya rest and digest, regenerasi sel, kesembuhan terjadi di sini, dan sebagainya itu ada di parasimpatik. Nah, kalau kita bernafas dengan mulut, maka apa yang terjadi? Maka kita mengaktifkan simpatik. Tapi kalau kita bernafas dengan hidung, kita mengaktifkan parasimpatik. Seperti itu. Jadi kalau Anda ketemu orang yang lagi marah, itu dia lebih garang. Karena apa? Karena dia mengaktifkan simpatiknya. Tapi kalau Anda men-switch ke mulut, ke hidung, maka dia mengaktifkan parasimpatik, which is itu jauh lebih rileks, lebih santai, tenang, dan otomatis mengambil keputusan lebih benar, lebih oke, karena kita menggunakan otak yang di atas. Ini kita ngomong soal keputusan. Oke, so nanti kita akan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan dicatat atau ditanyakan di situ. Nah, jadi maka itu Bapak Ibu, bahwa ada satu kata-kata bagus banget. When you own your breath, nobody can steal your peace. Ketika kita bisa menguasai napas kita, maka tak ada satu orang pun di dunia yang bisa mengambil atau mencuri kedamaian kita. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita di otak kita ketika stres, kan cepat banget. Kecepatannya cepat. Nah, kita nggak bisa bilang sama otak, "Hai otak, tenang dong, tenang." Nggak mungkin bisa. Itu impossible. Ya kan? Nah, otak terhubung dengan jantung. Jantung Anda mulai pumping cepat. Dan kita nggak bisa bilang sama jantung, "Hai jantung, tenang, tenang." Nah, jantung dan otak itu dikendalikan oleh back office atau saraf autonomic nerve system. Nah, untungnya jantung itu terhubung dengan nafas kita. Nah, dan nafas itu kalau kita lagi ngobrol seperti sekarang ini, saya nggak memperhatikan nafas saya, tapi saya bisa mempengaruhi. Sehingga saya bisa menahan, melepas, menariknya, sehingga apa yang terjadi? Karena otak, jantung, dan nafas adalah satu kesatuan, saya nggak bisa memerintah otak, saya tidak bisa memerintah jantung, maka satu-satunya yang saya bisa kontrol adalah nafas saya. Dengan saya merubah nafas saya akan merubah detak jantung saya akan merubah denyut otak saya. So, nafas adalah kunci untuk kita masuk ke saraf otonom yang selama ini dianggap otonom, tapi sebenarnya nggak otonom karena kita bisa punya kuncinya. Jadi, anggap kalau satu perusahaan, yang di depan itu yang manis-manis kan, tapi yang belakang kan ada back office yang ribetnya nggak karuan. Nah, kita itu bisa mengaksesi back office di dalam kita, sistem-sistem saraf di dalam diri kita melalui satu-satunya yang tanpa biaya, yaitu nafas. Maka itu sayang banget kalau dalam kehidupan kita nggak belajar tentang itu. Bahkan kita nggak diberitahu tentang hal itu. Itu yang pertama, soal emosi. Bagaimana dengan kesehatan? Nah, ada sebuah kata-kata bagus banget. Ini yang menampar diri saya sebenarnya. Menampar diri saya luar biasa. Dikatakan apa? Anda boleh makan tontonan suplemen. Anda bisa minum itu herbal, jamu-jamuan atau apa. Melakukan kolonik usus, pembersihan usus, enema atau hidrokolon dan sebagainya. Anda bisa beryoga berjam-jam. Tapi kalau kadar oksigen di dalam tubuh kita itu sama, maka apa? Kita akan mendapatkan simptom yang sama, pengobatan yang sama, dan kita ya dalam kondisi kehidupan yang sama pula. So, cara bagaimana kita bisa lebih sehat atau semua pengobatan yang kita lakukan sekarang sebenarnya adalah untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam sel kita, di dalam jaringan kita, di dalam otak kita. Nah, tapi kebanyakan orang
di sini berpikir bahwa Pak, oksigen saya oximeter 99 kan bagus. No, Bapak Ibu, oximeter hanya menunjukkan oksigen di dalam darah, which is tidak langsung berhubungan dengan oksigen di dalam jaringan Anda. So, itulah kenapa kalau Anda bernafas banyak-banyak dan cepat, bukannya oksigen malah tambah di dalam tubuh Anda. Yes, di oximeter ada, lebih naik. Tapi apa yang terjadi? Di dalam sel Anda akan turun, Anda akan pusing, Anda akan mungkin merasa kacau dan sebagainya, konsentrasi akan turun dan sebagainya. Anda nggak akan mendapatkan oksigen yang lebih di situ. Itulah sesuatu yang dalam kehidupan kelihatannya paradoks. Bahwa untuk menang, maka itu saya pakai kaos judulnya less is more. Malah kita diminta untuk mengurangi nafas kita untuk meningkatkan meningkatkan oksigen di dalam tubuh kita. So, di sini adalah miss yang luar biasa. Nah, ketika kita bernafas berlebihan, which is katanya 90% orang di dunia sekarang itu orang modern itu bernafas sangat banyak, Bapak Ibu, sangat banyak. Nafas yang sangat banyak itu disebut hyperventilation. Hyperventilation itu adalah definisinya adalah bernafas melebihi dari kapasitas yang ada, yang diperlukan metabolisme saat itu. Nah, kalau menurut 24 published medical study, hari ini kita bernafas 2 kali lebih banyak daripada seharusnya. Seharusnya adalah 6 liter, tapi kita bernafas 12 kali. Ini dari 24 penelitian. Kemudian kalau kita orang tanya, Pak, apa sih yang penyebab si hyperventilation? Seringkali adalah stres. Dan ketika stres, apa yang kita lakukan? Apa yang disuruh oleh banyak orang ketika stres? Kita diminta untuk tarik nafas dalam-dalam. Betul? Lega banget. Tapi itu bukan cara, Bapak. Itu adalah cara seperti kita lagi stres, kita ambil permen, kita makan, kita minum soda, enak banget. Tapi kita tahu bahwa gula, permen, atau zat-zat itu akan melegakan sementara, tapi berbahaya dalam waktu panjang. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa mereka-mereka yang terkena diabetes, asma, heart disease, sleep apnea, mereka bernafas lebih dari 12 kali, 12 liter. Bahkan kalau Anda ketemu orang-orang yang anxiety panic attack kan banyak sekarang, mulai PPKM panic attack, 80% orang yang terkena panic attack atau anxiety disorder itu mempunyai 80% mempunyai apa yang disebut BPD. BPD itu breathing pattern disorder. Jadi pola nafas yang buruk. 40% yang mempunyai asma itu juga mempunyai BPD, breathing pattern disorder. So kita perlu untuk merubah pattern nafas kita. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat ini, kalau kita lihat di sini normal breathing. Normal breathing itu untuk medical textbook ada 6 liter. Ada healthy subject, orang-orang yang sehat, 6-7 liter dari 400 orang, 14 tadi, tapi yang mereka terkena heart disease, diabetes, asma, Anda bisa lihat bahwa dia bernafas melebihin daripada yang diharuskan. Seperti itu. So, inilah kondisi umum kehidupan dunia kita, bahwa kita bernafas sangat-sangat banyak yang mengakibatkan ketidakseimbangan secara emosi maupun secara fisik. Kalau fisik kita rendah, maka untuk mengambil keputusan juga sulit. Untuk memimpin juga sulit. Saya termasuk orang yang paling lemah di kelas, Bapak Ibu. Paling lemah di kelas karena lari sama cewek kalah. Kemudian saya juga adalah orang yang di sekolah itu paling goblok. Juara 1, 2, 3 dari belakang. Selalu. Dan saya berpikir bahwa memang saya begitu, memang saya dilahirkan goblok, saya dilahirkan lemah, saya menjadi orang yang kan ada anak-anak yang berprestasi, emang dari sananya begitu, dan anak-anak yang tidak berprestasi seperti itu. Itulah saya. Dan ketika saya menjadi seperti sekarang pembicara, teman-teman SD, SMP, SMA, tidak ada satupun yang percaya bahwa itu adalah saya. Dan pernah waktu reuni bilang, Bim, kamu tuh kan yang paling goblok dulu di kelas. Dia berani nunjuk saya seperti itu, dan saya bangga sekali. Karena saya apa? Karena ketika mereka berhenti, ketika selesai SMA dia berhenti belajar, disitulah saya mulai belajar.
Kemudian saya gali, kenapa sih kita berhenti belajar waktu setelah lulus? Karena kita menerima STTB. Gara-gara STTB lah kita berhenti belajar. Anda tahu singkatan STTB? Surat Tanda Tamat Belajar. Jadi belajarnya tamat. Kita nggak belajar lagi gara-gara surat itu. So, ya. Nah, dari perjalanan dalam saya mulai belajar tentang olahraga, saya yoga, kemudian meditasi, udah berpuluh-puluh retret yang saya ikutin, yang tidak ngomong, tidak boleh melihat mata orang, makan cuma sampai jam 12 siang, setiap hari berpuasa, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan macam-macam soal hipnoterapi, pelatihan-pelatihan banyak ada. Saya mengajar sekitar 50 teknik stress management, trauma healing, self healing, mulai tai chi, acupressure, polarity, macam-macam saya belajar. Kemudian saya juga saya vegan, saya makan cuma sayur dan buah dan nabati lah seperti itu. Terus kemudian saya mulai merubah pola makan saya. Saya kemudian merubah gaya hidup saya dan banyak hal yang saya rubah dalam kehidupan saya. Tapi semuanya itu tidak, sekali lagi, tidak sesignifikan ketika saya merubah nafas saya. Jadi pola pikir saya udah rubah, pola makan saya rubah, pola gerak saya rubah, pola tidur saya rubah. Tapi saya melupakan satu hal, pola nafas. Saya pikir ngapain juga. Tapi ternyata ketika saya merubah pola nafas saya, maka semua akan ikut. Yang tadinya saya malas olahraga, sekarang setiap hari saya olahraga. Yang tadinya saya susah tidur ketika ada masalah, sekarang tetap tidur dengan nyaman kapanpun, ketika walaupun ada masalah. Ketika yang dulu makan 5 kali sehari dan badannya sangat kurus, kemudian sekarang makan cuma 2 kali sehari, dan itu pun saya baru sarapan jam 3, jam 4 sore seperti itu. Dan baik-baik saja, tubuh saya terjaga beratnya dan sebagainya. Begitu pula konsentrasi, fokus dan sebagainya akan meningkat luar biasa ketika kita merubah nafas kita. So that's is the powerful of nafas yang selama ini nggak kita pikirkan. Dan kalaupun kita diajarkan bernafas, seringkali kita diminta nafas dalam-dalam. Big breathing, nafas banyak-banyak. Tapi saya mau bilang, nafas banyak itu mencelakakan kita. Ya, jadi semakin banyak nafas, seringkali kita akan kekurangan oksigen di dalam tubuh kita. So, itu sedikit teaser tentang nafas, Bapak Ibu. Nanti saya akan lanjut di sesi bagaimana seharusnya kita bernafas di situ. Tapi kalau sampai di sini dulu, kalau ada yang mau tanya, monggo, nanti kita akhirin dengan seharusnya nafas bagaimana. Oke. Wis, ini di kolom chat udah rame ternyata ya. Ada banyak. Aku bacain dikit ya, beberapa ya, Bin. Kalau mengurangi nafas apa berdampak pada kondisi ngantuk ya? Ya. Oh, langsung saya jawab? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, Oke. boleh. So, mengurangi nafas itu awal-awal akan mengantuk. Itu pasti, karena ini kita mirip seperti kita berada di 1.000-2.000 meter di atas permukaan laut. Tapi kemudian apa yang terjadi? Selama beberapa hari akan ngantuk, tapi kemudian setelah itu tubuh kita akan mempunyai kemampuan yang luar biasa. Seperti para atlet, kalau dia mau bertanding, dia dibawa ke pegunungan, dataran tinggi dengan oksigen yang sangat tipis. Dan di situ tubuhnya akan menyesuaikan. Ketika itu kita kembali bertanding di dataran rendah, maka itu akan menjadi lebih baik. Saya nggak punya kesempatan ke dataran tinggi, tapi setiap kali saya latihan, saya menggunakan sport mask. Sport mask ini kalau saya gunakan, itu sama seperti saya berada di 3.000 sampai 4.000 meter di atas permukaan laut. Sehingga menggunakan ini sangat-sangat berat. Amel kemarin pesen 3 kalau nggak salah. Tambah 1 jadi 4. Ya, dan ini sangat luar biasa untuk mengurangi nafas atau meningkatkan karbon dioksida di dalam tubuh kita. Oke, so itu jawabannya. Oke, iya. Ya itu ya, kayak kita baru latihan pasti ada sesuatu yang berubah dulu, tapi ternyata lama-lama udah nggak ngantuk sih. Dulu saya latihan sama Gobin juga gitu awal-awal. Kok menguap terus ya? Bin, ini ada yang lucu di kolom chat tadi pembicaraan. Oh, jadi kalau jengkel sama tim nggak bisa ngomel ya, karena otomatis buka mulut dan mengaktifkan sistem saraf simpatik. Iya, makanya kalau jengkel sama tim udah
Mingkem aja, diam aja. Paling emang itu. Ya. Oke. Terus kayak tadi ada yang menarik, teman-teman, Gobin. Mana tadi ya? Ada. Oh, ini malah pertanyaannya gini. Pak Gobin, gimana caranya narik nafas panjang? Tadi padahal Gobin bilang cara kalau nafas panjang itu belum tentu bagus gitu ya. Saya coba cari nafas panjang tapi rasanya tetap pendek. Belum apa-apa, dada rasanya sudah penuh saat menarik nafas. Ini kayak kita bahas habis ini ya, waktu latihan dikit ya, boleh. Kemudian ini ada yang tanya juga teknik nafas lewat hidung, kita juga akan bahas habis ini. Ya. Dan ini yang terakhir, apakah pernafasan Wim Hof itu recommended untuk mengelola emosi? Begini. Wim Hof, kita kalau ngomong soal nafas itu ada 2 cabang yang besar. Yang pertama namanya coffee breathing. Jadi seperti kita minum kopi, itu adrenalin naik dan kita merasa segar, itu adalah Wim Hof. Yang satu lagi adalah namanya adalah whiskey breathing atau wine breathing. Tapi tenang, ini halal, nggak ada alkoholnya. Yang dimana kita menjadi rileks, santai, tenang, seperti itu. Tentu mana yang bagus, ya ini bukan masalah baik apa buruk, tapi jangan minum kopi di malam hari atau minum whiskey di pagi hari, itu kan nggak cocok seperti itu. Jadi kita perlu untuk tahu, kalau saya lagi loyo banget, aduh ini kenapa ya? Nah, saya perlu adrenalin nih. Nah, saya bisa tingkatkan dengan nafas Wim Hof tentunya. Tapi kalau saya otaknya terlalu monkey mind, nah saya bisa pakai teknik nafas yang berbeda seperti Buteyko dan sebagainya. So Wim Hof bedanya begini. Kenapa saya memilih, orang-orang tanya, Gobin kenapa milih Buteyko? Kenapa nggak milih Wim Hof? Padahal kan Wim Hof yang pertama belajar di sana. Iya, betul sekali. Ketika saya cukup merenung, 1 tahun saya mempelajari kedua teknik ini, saya kemudian memutuskan untuk mengambil teknik Buteyko, bukan Wim Hof-nya. Padahal secara jualan, Wim Hof itu sangat gampang jualannya. Bapak Ibu coba bayangkan, kita workshop, ini kita ngomong di luar PPA, di luar pandemi ya. Kita workshop, kita ngumpul, ya kan? Itu ketika habis bernafas ala Wim Hof itu, waktu belajar, ada 1 bak besar isinya air es gitu. Dan kemudian setelah kita nafas dan kemudian kita akan cemplung di sana di dalam es itu, dan itu instagramable banget. Itu cepat sekali viralnya. Bahkan banyak orang yang ikut bukan karena pingin sehat, tapi pingin dapat foto di dalam es itu. Wah, itu sih cepat banget viral. Dan orang banyak bakalan. Itu otak-otak bisnis saya. Tapi hati saya mikir, ini bagus, tapi kenapa saya pilih Buteyko? Karena Buteyko itu bukan teknik bernafas saja, tapi teknik pemrograman nafas. Sehingga kita dirubah cara nafas kita, sehingga nafasnya kita menjadi lebih irit, lebih ideal, seperti itu. Jadi dalam keadaan setiap hari, kita itu bernafas ideal saja. Beda dengan teknik nafas, saya ingin meningkatkan detak jantung saya pakai. Nah, ini kan tools yang dipakai. Tapi kalau nggak dipakai, ya dia tidak berfungsi. Nah, sementara yang saya cari, yang saya pelajarin adalah teknik yang untuk memprogram otak ini. Sehingga kita bisa mengubah kemampuan nafas kita, kebiasaan nafas kita. Seperti itu. Oke, sip. Habis ini kita akan latihan sebentar ya. Boleh kan? Kita ada latihan ya, Bin? Ada ya. Oke. Nah, anyway, teman-teman, sambil kita berikan kesempatan sama Gobin untuk bernafas sejenak, saya mau coba ngelingin juga. Karena beberapa waktu ini ya, Bin, aku menyadari juga bahwa seorang leader itu juga nggak cuman leader ya, kita bukan bilang manajer, karena misalnya manajer, direktur itu adalah posisi yang kita dapat. Tapi ketika kita menjadi seorang leader yang seringkali tampil di depan tim kita, kemudian kita mimpin meeting, pasti apalagi mimpin meeting ya di depan ruang meeting gitu, pasti secara utuh kita juga akan diperhatikan oleh tim kita. Dan teman-teman siapa yang di sini
kalau Anda punya leader, siapa yang pernah nih ngelihat bosnya atau ngelihat pimpinan yang ada di depan atau pimpinan meeting di depan ruang meeting, itu tuh kayaknya kalau sudah omset gitu ya, omset udah mulai angkanya merah itu udah pokoknya udah nafasnya udah setengah nyawa gitu. Pernah nggak sih ada yang lihat seperti itu? Dan ketika Anda melihat seorang pimpinan yang dia udah secara fisik nafasnya udah seperti itu, what do you think gitu? Ya. Atau ketika teman-teman membandingkan dengan seorang leader yang kita itu pernah ya lihat leader atau lihat orang yang saya sih belum pernah dengar dia ngomong. Tapi kayaknya ngelihat dia duduk, ngelihat dia berdiri aja, ngelihat dia sedemikian, oh ini kayaknya ada huru hara, dia bisa berpikir dengan jernih, dia bisa, gitu. Karismanya tuh kayak keluar, ya. Nah, saya kepingin Anda sebelum kita latihan itu kayak ngebayangin performance leader mana yang sebenarnya kita inginkan terjadi dalam diri kita. Yang pertama tadi, yang kemudian dilihat, kalau udah, belum lagi kadang aku lihat gini, Bin, kalau misalnya Zoom meeting gitu ya, ada leadernya itu yang udah, gitu. Nah, atau dengan kondisi apapun, kalau Anda lihat tadi Gobin, selama Gobin pun berbicara, ini bisa tenang, stay. Walaupun berbicara, kita tahu ya, kadang itu ngeluarin energinya banyak tuh. Buka mulut terus, kalau tadi teman-teman ada pembicaraan di kolom chat, buka mulut terus nih, parasimpatiknya jalan terus nih. Secara simpatiknya jalan terus gitu. Tapi kok tetap bisa mengelola diri, nggak cuman emosi itu kan di dalam ya, tapi mengelola diri, mengelola tubuhnya, sehingga performance-nya juga kelihatan optimal di depan tim. Ya. Nah, sambil Anda memikirkan, iya sih kepingin nampak seperti apa ya di depan tim saya, ya. Atau apa yang dibutuhkan seorang leader, seperti apa yang dibutuhkan oleh tim saya. Let's think about it, gitu ya. Sambil kita balik lagi ke Gobin untuk sedikit latihan kali ya. Boleh, Bin, kita masuk lagi. Oke, so ada yang tanya untuk sakit jantung bagaimana, untuk kesembuhan bagaimana, untuk tidur bagaimana, dan sebagainya. Oke, hari ini saya akan memberikan fundamentalnya. Bahwa kalau kita seharusnya nafas dalam kehidupan kita, dalam keadaan sehari-hari harus bagaimana. Kalau ini dilakukan tanpa harus ikut teknik apapun, akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Itu hampir bisa dipastikan seperti itu. Ya. Apalagi kalau kita punya penyakit, maka ini lebih gampang terasanya. So ada 4 fondasi yang harus kita lakukan, yaitu yang saya sering sebut sebagai MLSD. Yang pertama, dan selalu ingat. Kalau Bapak Ibu hari ini lupa semua pelajaran hari ini, ingatlah satu ini saja. Selalu bernafaslah dengan hidup. Loh Pak, emang selama ini kita nafas pakai apa? Ya, banyak orang nggak sadar, Bos. Ada penelitian bahwa lebih dari 50% orang penduduk modern itu bernafas dalam derajat yang berbeda, itu dengan mulut. Nah, artinya bahwa ini punya kerugian besar banget, sangat-sangat besar. Kenapa? Selama ini, the most underrated organ in the world, menurut saya, itu hidung. Hidung itu selalu disepelekan. Waktu sekolah, Bapak Ibu pasti ingat, hidung adalah gunanya punya bulu-bulu untuk menyaring kotoran. No, Bapak Ibu, iya benar, emang dia punya bulu-bulu. Tapi hidung kita yang kita lihat ini, itu hanya 20% daripada hidung itu sendiri. 80% hidung kita itu ada di dalam, Bapak Ibu. Ini ada di dalam sini. Ya, so apa gunanya? Yang pertama, dia menghangatkan. Jadi udara ini dihangatkan sama dia. Tujuannya apa? Untuk mematikan bakteri. Jadi hidung kita ini udah antibakteri. Yang kedua, di hidung kita ini namanya paranasal atau parasinus kanan kiri kita ini. Nah, itu mengeluarkan satu molekul. Molekul ini namanya molekul nitric oxide.
Nitrate oxide. Nah, nitrate oxide ini sebelum tahun 92 dianggap zat yang jelek banget. Tapi kemudian penelitian ini mendapatkan Nobel di tahun 98 dan dikatakan this is the molecule ajaib. Kenapa begitu? Karena dia antivirus. Bapak Ibu, kalau sekarang Anda lihat di banyak apa itu namanya, toko-toko untuk ngurusin soal COVID dan sebagainya, toko obat dan sebagainya, mereka menjual satu zat namanya nitrate oxide. Atau sebenarnya ini tahun 2020, waktu COVID baru muncul di bulan Maret, Detik.com menulis bahwa peneliti Surabaya, 2 orang, itu mengatakan bahwa kita perlu untuk melakukan atau menambahkan nitrate oxide. Dia menjual seperti suplemen yang dimana isinya nitrate oxide. Karena nitrate oxide itu adalah, sekali lagi, antivirus. Jadi sebenarnya sebelum ada filter-filter yang lain, itu kita ini udah antibakteri dan antivirus. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia mengaktifkan saraf parasimpatik. Tadi saya sudah singgung. Yang keempat, bahwa ketika kita bernafas dengan hidung, hanya bernafas dengan hidung, nutup mulut dan bernafas dengan hidung, intake oksigen di dalam otak kita naik sampai 20%. Bapak Ibu, ini 20% itu sangat besar, apalagi untuk otak. Otak kita ini 1,5 kilo beratnya, tapi dia borosnya oksigen, dia memerlukan sekitar 20% oksigen yang kita konsumsi. Nah, kalau ada naik 20%, itu istimewa, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ketemu anak-anak di sekolah, yang anak-anak kurang cerdas, anak-anak yang terbelakang, coba perhatikan, mulutnya selalu terbuka, matanya jatuh gitu. Tapi kalau anak-anak pinter, mulutnya tertutup, matanya tajam. Seperti itu. So, karena apa? Karena ketika menutup mulut, Anda akan meningkat energi, konsentrasi, dan sebagainya. Kalau saya tanya sama ibu-ibu di seminar saya, ibu-ibu, anak Anda harus masuk jam 7:30, sekarang jam 7. Dia belum berangkat, belum sarapan. Terus apa yang ibu lakukan? A, nah, kamu nggak usah sarapan, sekarang naik sepeda. Karena biasanya selalu naik sepeda. Atau B, nah, sekarang kamu sarapan, mama antar naik motor. Hampir 100% ibu-ibu akan mengatakan, saya minta sarapan, kemudian saya antar naik motor. Seperti itu. Kenapa? Ya supaya itu sarapan penting, Pak. Sarapan itu untuk apa itu namanya, konsentrasi. Tapi Bapak Ibu, setelah kita makan, emang konsentrasi kita naik. Yang ada ngantuk, betul? Nah, jadi otak kita itu perlu cuma 2 hal, Bapak Ibu, yaitu glukosa dan oksigen. Nah, kalau kita makan, nggak makan pun 3 hari dan seberapa, kita masih bisa berpikir. Rekor dunia orang nggak makan 382 hari. Masih bisa hidup, Bapak Ibu. Lemak kita cadangannya banyak banget. Tapi kalau kita nggak bernafas 3 menit, ada kerusakan dalam otak. Lah, penelitiannya mengatakan anak-anak yang sarapan tapi tidak bergerak, dibanding anak-anak yang bergerak dan tidak sarapan, konsentrasi anak-anak yang bergerak tanpa sarapan lebih baik sampai 4 jam ke depan. Artinya, oksigen ini sangat penting. Dengan merubah mulut ke hidung, itu sudah meningkat 20%. Amazing. Oke. Dan yang kelima, keuntungannya adalah ketika kita bernafas dengan hidung, 40% dari uap air itu yang harus 40% dari uap air yang keluar itu kembali ke kita. Jadi kalau pakai mulut hilang begitu saja, tapi kalau pakai hidung maka dia 40% naik ke sini. Maka itu saya olahraga pun 100% saya olahraga dengan nafas hidung. Masuk dan keluar tetap dengan hidung 100%. Seperti itu. Oke. Ini yang pertama, fondasi pertama, selalu bernafaslah dengan hidung. Oke. Yang kedua adalah light breathing. Light breathing. Light means apa? Kayak makanan lah. Nabi Muhammad mengatakan berhentilah makan sebelum kenyang. Nah, light artinya yang bagus makan itu bukan yang banyak, yang ringan. Jadi 60-70% berhenti. Jadi jangan sering-sering tarik nafas. Banyak dipenuhin gitu. No. Nafas ringan. Kalau Anda belajar Tai Chi, waktu master Tai Chi itu pertama kali dia harus mengatur nafasnya supaya tidak didengar oleh orang lain. Dan setelah dia memaster itu, dia harus menarik nafas seolah-olah atau
atau bukan seolah, sampai dia sendiri tidak bisa merasakan nafasnya dia. Seperti itu. Lao Tzu pernah mengatakan, a perfect man breathes as if he is not breathing. Orang-orang yang tercerahkan itu bernafas seperti dia tidak bernafas. Seperti itu. Jadi nafas yang ringan. Yang ketiga adalah slow breathing. Slow breathing. Jadi nafasnya diperlambat. Jadi kalau kita mau ngomong soal buku kedokteran, bahwa di buku kedokteran itu kita bernafas harusnya 6 liter per menit. Setiap kali kita tarik nafas, normalnya 500 ml. Jadi harusnya kita bernafas 12 kali per menit. Tapi seringkali kita ketemu orang, siapapun, saya belum pernah ketemu orang yang bernafas 12 menit, 12 kali per menit. Karena seringkali kalau ketemu di mana gitu ya, di pesawat atau di mana kan ada orang tiduran gitu, saya hitung nafasnya berapa kali gitu ya, lagi duduk, lagi santai, saya pakai stopwatch atau lihat jam, lihat 20-30 kali, itu banyak banget Bapak Ibu. Nah, yang bagus adalah yang lebih lambat. Oke. Kemudian yang keempat, deep breathing. Nah, ini ada sering orang salah. Deep breathing itu take a deep breath, apalagi di yoga ya. Menarik banyak-banyak gitu. No, deep artinya kedalaman. Yang disebut, yang selama ini kita pikir deep breathing, is not deep breathing, is a big breathing. Itu napas banyak. Nah, nafas dalam. Dalam artinya kita menggunakan si diafragma kita. Lah, ada banyak sebenarnya keuntungan menggunakan diafragma kita, Bapak Ibu. Diafragma kita itu tujuannya apa? Diafragma, maksudnya nafas dengan diafragma itu gimana sih, Pak? Ketika kita menarik nafas, diafragmanya yang kembung. Ketika kita melepas nafas, diafragmanya kempes. Seperti itu. Nah, kalau kita kembalikan, kita tarik nafas, dada kita yang mengembang, berarti diafragmanya masuk. Seperti itu. Jadi diafragma harus mengembang ketika kita narik nafas supaya udara itu masuk ke bagian bawah paru-paru. Karena paru-paru kita bentuknya lebar ke bawah seperti segitiga gitu. Maka dan di bawah lebih banyak darah, maka itu akan ditangkap oleh udara ditangkap oleh darah sampai 7 kali lipat lebih banyak. Oke. Kemudian diafragma juga membuat si postur kita menjadi lebih bagus. Dia memijat paru-paru, dia memijat ginjal, dia memijat juga tulang punggung. Jadi kalau yang sering sakit tulang punggung dan sebagainya itu akan lebih gampang sembuhnya, skoliosis dan sebagainya. Oops. Oh, ini pindah ke sini. Oh, ini ada dari Pak Hermanto. Yes. Kepencet kali. Oke, wis dari 4 itu ya. Jadi yang terakhir adalah diafragma breathing, atau kita bernafas dengan diafragma, dan kemudian jadi modelnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ketika kita tarik nafas, itu diafragmanya yang ini. Kalau melepas nafas, harusnya diafragmanya yang tertarik naik ke atas seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita akan gabungkan teknik nose, light, slow, and deep ini dengan satu teknik namanya slow breathing, nafas 5-5. Oke, 5-5. Jadi gambarannya begini Bapak Ibu. Kalau ini adalah nafas normal kita, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun segini ya. Ini nafasnya lebih sedikit, tapi lebih panjang. Kalau yang ini 4-6, 4-6, 4-6, seperti itu kan ya. Nah, kita akan lakukan 5-5, 5-5, seperti itu. Nanti kalau ada yang berminat, Anda bisa tinggal di aplikasi Breathball, ini gratis. Anda bisa download dan kemudian dipandu oleh itu. Namun sekarang saya akan pandu nafas 5-5 Anda. Oke. Sekarang saya stop sharing. Oke. Nah, sekarang duduklah dengan tenang. Oke. Kalau Anda boleh bersila, Anda boleh duduk di kursi. Tapi kalau di kursi pastikan kaki Anda itu ada tapaknya. Apakah ada bangku, apakah di lantai, pokoknya menapak, jangan gantung. Ya, oke. So itu, kemudian kalau Anda bersila, oke.
Kalau bisa nggak bersandar, nggak usah bersandar. Tapi kalau Anda memang punya masalah punggung atau saya obesitas, Pak, saya agak sulit. Nah, bersandar boleh, tapi bukan yang bersandar yang gini. Ya, sandarnya yang tegak. Jadi apa namanya? Kita duduk, relax, sandar hanya untuk ini badan tegak, tapi bukan tegang, tapi tegak. Biasa seperti itu. Tangan bebas. Kemudian Anda nantinya boleh berbuka mata atau nutup mata, silakan monggo. Nah, kita akan mencoba menarik nafas dengan ringan dan pelan. Jadi dipelankan dan seringan mungkin. Nanti saya akan hitung 5 hitungan, kemudian kita lepas 5 hitungan lagi. Seperti itu. Oke, kita akan lakukan itu 5, 5, 5, 5 gitu selama kurang lebih 2 menit sampai 3 menit. Oke? Oke. Mari kita duduk, relax, santai. Semakin relax semakin baik, makin tenang. Oke. Oke, pastikan hidung Anda oke. Kalau seandainya Bapak Ibu kesulitan hidungnya buntu, nanti saya akan kasih cari aja di channel YouTube saya cara untuk memplongkan hidung yang buntu dan itu 100% garansi pasti akan plong hidungnya, ya. Oke. So, relax, santai. Kemudian tarik nafas biasa, lepas nafas biasa. Seperti normal, senormal mungkin. Tidak diatur lebih banyak, tidak diatur lebih pelan. Oke. Kemudian mulai tarik, kemudian hembuskan, biasa, habis. Kemudian mulai tarik 1, 2, 3, 4, 5, lepas 2, 3, 4, 5. Tarik 2, 3, 4, 5, lepas 2, 3, 4, 5. Tarik 2, 3, 4, 5, lepas 2, 3, 4, 5. Tarik 2, 3, 4, 5, lepas 2, 3, 4, 5. Tarik 2, 3, 4, 5. Lepas 2, 3, 4, 5. Tarik 2, 3, 4, 5. Lepas 2, 3, 4, 5. Tarik 2, 3, 4, 5. Lepas 2, 3, 4, 5. Tarik 2, 3, 4, 5. Lepas 2, 3, 4, 5. Tarik 2, 3, 4, 5. Lepas 2, 3, 4, 5. Tarik 2, 3, 4, 5. Lepas 2, 3, 4, 5. Tarik 2, 3, 4, 5. Lepas 2, 3, 4, 5. Tarik 2, 3, 4, 5. Lepas 2, 3, 4, 5. Tarik 2, 3, 4, 5. Lepas 2, 3, 4, 5. Tarik 2, 3, 4, 5. Lepas 2, 3, 4, 5. Tarik 2, 3, 4, 5. Lepas 2, 3, 4, 5. Lakukan sendiri sesuai irama.
Udah nih. Oke. Kembali ke nafas normal. Dan Bapak Ibu, silahkan berikan komentarnya apa yang Anda rasakan. Jadi apa yang muncul di tubuh Anda, yang di dalam diri Anda, apakah menjadi hangat, air liur saya jadi banyak, atau saya jadi ngantuk, atau apa. Berikan tulisan, saya ingin dengar apa yang Anda rasakan sebelum kita mungkin akhiri dengan kalian jawab. Air liur jadi banyak, ngantuk agak puyeng, itu bagus banget. Badan hangat bagus, rasa lebih tenang, enteng, badan lebih hangat, good. Itu yang diperlukan, badan hangat ya. Tenang, ngantuk jadi hangat, lebih plong, rongga pernafasan, ngantuk, semakin ngantuk. Nah, pusing itu karena terlalu maksa ya, ngantuk, muak, keringat hangat, rileks, nyaman. Kalau saya ngantuk bagus banget. Sebenarnya yang buat tenang, sayangnya jadi gagal di rumah lagi ada goreng makanan. Ngantuk lebih ringan, badan hangat, bersih, tenang. Flashback dulu ngelakuin teknik ini bela diri, tapi gimana? Nggak tahu nama tekniknya. Oke, ini hirup banyak-banyak. Oke. Lebih tenang. Oke, good. Yes. Sebagian besar mendapatkan hal yang sangat bagus, yaitu yang pertama ngantuk, berarti apa? Bahwa tubuh kita udah masuk ke parasimpatik. Yang kedua adalah apa itu namanya, air liur banyak, itu sebagai tanda parasimpatik aktif juga. Kemudian kalau Anda merasa badan hangat, which is good, sebagian besar orang di dunia ini badannya terlalu dingin. Harusnya suhu tubuh kita itu 36,5 sampai 37,1. Jadi kita hangat tapi enggak meriang, itu yang benar. Tapi kebanyakan dari kita ada yang 34, 35, itu berbahaya sebenarnya. Ya, jadi ini kalau Anda meditasi tentu akan sangat-sangat bagus, itu akan lebih gampang. Tapi kalau Anda mau belajar Buteyko, itu lebih powerful lagi. Jadi ini cuma fundament aja. Seharusnya nafas begini, ini sebenarnya bukan teknik, harusnya nafas Anda begitu. Tapi kan kita harus ingat terus. Sementara yang saya ajarkan adalah teknik. Teknik bukan hanya teknik, tapi teknik pemrograman otak. Ada aplikasinya. Kita gunakan aplikasi untuk melakukan itu sehingga semuanya tercatat dan semua para instruktur tahu Anda latihan berapa kali, nggak latihan juga kelihatan. Jadi Bu Amel latihan berapa kali atau enggak itu kelihatan banget. Kalau hari ketemu ini udah sama 4 saya kali. dulu pas ini ya. Hari ini udah 4 kali. Oke, so itu tentang teknik nafas. Ya, oke. Oke, Gobin, thank you. Teman-teman kasih hati dulu deh sebelum kita masuk ke pertanyaan ya. Waduh, hari ini sesi kita leadership jadi agak panjang, tapi nggak apa-apa. Hari ini ternyata kita nggak belajar knowledge aja, tapi sempat latihan. Jadi thank you banget buat Gobin. Nah, teman-teman, sebelum masuk sebentar ke pertanyaan, kita mungkin ekstra 5-10 menit lagi untuk pertanyaan ya, karena ada banyak banget di kolom chat. Saya mau ini dulu, Gobin. Saya jadi ingat karena sebenarnya kita ini juga punya, saya itu kalau ngajar tentang leadership, itu saya bilang mind, body, and soul. Atau sebenarnya kalau di kami itu ada namanya ethos, pathos, dan logos gitu. Dan kalau area ethos itu kami bilang leader state. Leader state itu itu adalah kondisi tubuhnya kita gitu ya. Dan ternyata ini terkoneksi banget, apalagi kalau teman-teman tadi di kolom chat sharing lebih tenang, lebih nyaman. Terus tadi ada Pak Suwardi atau siapa yang bilang, aduh matanya lebih terang gitu. Nah itulah yang sebenarnya kualitas tubuh, kualitas diri yang kita butuhkan sebagai leader gitu ya. Di badannya kita, belum sampai ke emosi bahkan, tapi di badannya kita. Jadi teman-teman, saya sebenarnya menuliskan itu juga di satu e-book, ini Mas Wisnu sharing juga tadi, aduh Wisnu cari deh gitu ya. Ada satu tulisan yang saya dan teman-teman bikin, itu Build Your Leaders Charisma. Build Your Leaders Charisma. Ini sebenarnya di situ ada kayak karakter-karakter kepemimpinan yang teman-teman bisa download, itu free. Kemudian Anda bisa cek Anda tipe yang mana nih. Dan selain itu ada tulisan juga, ada konsep juga tentang leader yang berkarisma tuh ternyata nggak cuman pokoknya asal mendelegasikan aja gitu ya. Tapi juga ada kondisi fisik yang kita perlu perhatikan.
kemudian ada kondisi mental, emosional, dan banyak hal yang di situ untuk membangun kita menjadi berkarisma benar-benar. Ya, jadi Anda bisa download teman-teman, linknya ada di kolom chat juga. Anda bisa download itu untuk Anda tahu lebih banyak dan Anda bisa pelajari. Nah, selain itu, ini bonus aja buat Anda yang hadir malam hari ini. Oh iya, ini ada satu, kalau teman-teman mau dengar komentarnya, beberapa orang, termasuk beberapa di antara Anda sudah ikut kelas kami juga, Anda boleh nih lihat testimoninya di YouTube channelnya Sinergia ya. Apa sih pengalaman mereka? Kalau nggak salah tadi ada Bu Nur juga dari RSAB yang ada di sini, itu juga sempat ikut di program ini. Dan selain itu, ini bonus ya buat teman-teman yang hadir malam hari ini, Anda dapat gift voucher workshop Bidar Tulit dari Sinergia senilai Rp100.000. Saya nggak tahu sih kalau Gobin ada voucher bonus nggak sih untuk Buteko gitu ya. Tapi anyway itu nanti biar Gobin aja. Tapi kalau nanti boleh untuk teman-teman di sini saya akan juga nyamain kasih diskon 100.000. Oh iya, asik. Boleh kasih hati nih. Mau ikut Buteko. Hanya tulis nomor teleponnya, nanti kami akan hubungin. Gitu. Boleh. Tuh, yang mau dapetin voucher juga dari Gopin, Anda boleh tulis di kolom chat nomor kontak ya. Nah, ini gift vouchernya kalau dari teman-teman di Sinergia, Anda yang sudah daftar di sesi ini kan Anda dapat email ya, nanti vouchernya juga akan dikirimkan ke email Anda. Ya. So, itu. Wih, langsung dapat vouchernya 2 loh malam hari ini. Ya, bonus. Jadi, teman-teman sekali lagi kalau mau dapetin voucher untuk workshopnya Gobin, boleh tulis kolom chat ya. Nanti ada Viva kalau nggak salah di sini. Nah, oke, Gobin. Kalau gitu kita bicara ini ya, pertanyaan-pertanyaan ya. Boleh. Gobin, teknik ini bagus nggak sih buat meditasi? Maksudnya nafas hidung ya. Bagus nggak buat meditasi? Iya, memang kalau kita bermeditasi, satu-satunya nafas yang diharapkan adalah nafas hidup. Dan itu akan mempercepat, kalau kita melambatkan nafas kita akan memperlambat denyut otak kita, sehingga kita untuk mendapatkan deep khusyuk itu jauh lebih cepat daripada kalau kita nafas pakai mulut. Dan kalau Anda belajar meditasi dan kemudian Anda belajar Buteko untuk dapatkan kondisi yang dalam, itu sangat gampang. Sangat-sangat gampang. Saya ketemu dengan begitu banyak praktisi meditasi, dia merasa sangat bersyukur karena tahu teknik ini. Karena teknik ini berbeda dengan banyak teknik yang lain yang pernah saya tahu. Karena sebagian besar teknik yang lain adalah fokus pada meningkatkan oksigen dengan cara menafas dalam-dalam, sementara Buteko adalah less oksigen, kita meningkatkan karbon dioksida. Oke, ini pertanyaannya nyambung, Bin. Tadi di atas ada yang bilang nih, kalau lagi olahraga, nafas tanpa buka mulut apa mungkin nggak bisa pingsan? Ini boleh aku yang jawab nggak? Ya, silakan. Karena gini, di Sinergia itu setiap Sabtu tuh kita sebenarnya ada sesi olahraga bareng. Dan waktu itu saya itu biasanya kalau disuruh itu jumping jack, ya, jumping jack itu 20 kali itu udah mulai ngos-ngosan. Jadi nafasnya udah mulai lewat mulut dan jadi dadanya itu dingin ya karena nafasnya lewat mulut. Tapi waktu habis latihan sama Gobin, saya itu coba tutup benar-benar tutup mulut Bapak Ibu. Asli 50 kali jumping jack tanpa berhenti dan itu nggak ngos-ngosan. Jadi bayangin kalau misalnya Bapak Ibu yang ada di sini ya Bin ya, punya pabriknya luas banget gitu. Itu kalau nafasnya lewat mulut, Anda jalan keliling pabrik itu nggak kerasa Bapak Ibu. Jadi sehari bisa ngiter berapa kali. Atau Bu Triana kampusnya lebar, jadi jalan aja ngiter kampus nggak kerasa gitu. Itu udah langsung saya jawab, langsung testimoni. Dijamin. Ya. Tadi kayaknya di sini ada teman-teman kalau udah ikut juga boleh sharing gitu ya. Ya, boleh. Pak Heri atau siapa? Iya, ada nih. Ini ada juga Gobian. Kalau meditasi itu bernafas suka diberitahu lidah dia taruh di langit-langit. Fungsinya apa ya? Oke. Jadi kalau yang meditasi itu lidahnya
Betul. Tapi kalau saya, sebenarnya lidah itu memang harus diletakkan di langit-langit. Harus. Wajib. Kapanpun Anda tutup mulut, lidah itu harus nempel di atas. Istirahat lidah itu harus di atas. Kenapa begitu? Karena begini, kalau lidah itu terus turun di bawah, maka kita cenderung untuk nafas pakai mulut. Coba kalau lidah kita diletakkan di atas, buka mulut selebar mungkin, tarik nafas dengan lidah di atas. Tidak mungkin bisa ada udara bisa masuk lewat mulut satu. Yang kedua, lidah ini di atas, dia akan mendorong bagian sini. Ini namanya maksimilia. Ini sampai kita dewasa, sampai kita tua, ini tulang yang di sini masih tetap bertumbuh. Begitu. Nah, kalau kita taruh di bawah, apa yang terjadi? Si maksimilia ini akhirnya ke belakang dan turun ke bawah. Dan wajah kita jadi lonjong seperti saya ini, karena dari dulu nggak tahu hal itu, saya nafas pakai mulut terus, dan kemudian apa yang terjadi? Hidung kita mulai bengkok, perhatikan, dagu kita masuk ke dalam, ngorok terjadi, karena saluran yang di sini menjadi lebih sempit dan terjadilah ngorok. Jadi lidah harus di atas, wajib. Oke, kalau teman-teman yang punya lidah pendek, sebenarnya lidah nggak pernah pendek. Lidah ini kan ada di bawahnya, ada tangkai namanya. Kalau itu pendek, maka dia nggak bisa naik ke atas. Dia ke bawah terus gitu. Nah ini biasanya dorong ke depan, sehingga orang ini agak cadel, tapi kemudian giginya agak berantakan, dan kemudian si dagunya maju ke depan terus gitu. Karena lidahnya yang nempel ke bawah, istirahatnya di bawah dan dorong ke depan. So, lidah harus tetap di atas. Nah, itu. Oke. Wah, kayaknya seru banget, banyak pertanyaan. Tapi waktu kita ternyata udah lebih banget, Bin. Ini bonus banget buat teman-teman di sini. Dan saya makin dengar Gobin, makin menyadari bahwa ternyata ada banyak dari sisi tubuh kita yang perlu kita perhatikan, perlu kita olah, perlu kita perbaiki lagi. Sehingga kalau tubuh kita ini siap, saya yakin mental kita, cara berpikir kita, tadi Gobin juga bilang, cara kita mengambil keputusan pun juga akan lebih baik ya. Dan kalau semua kualitas itu, Bapak Ibu, itu terjadi dalam diri kita, pastinya itu juga akan membawa kita menjadi leader yang lebih optimal seperti itu. Nah, Gobin, terakhir banget nih kayaknya, karena waktu kita udah mepet juga. Gobin, punya kesimpulan apa atau punya statement apa terkait dengan kenapa sih leaders itu mesti punya kemampuan untuk mengatur pola nafasnya? Dua kalimat mungkin seperti itu. Ya, karena manusia hidup itu kan identik dengan nafas. Kita selalu berpikir bahwa kita ingin meningkatkan kemampuan kita tentang otot kita, kesabaran kita, kemampuan mengambil keputusan, dan sebagainya. Semua kita inginkan yang baik-baik itu. Tapi semua ini jadi nggak ada artinya kalau kita itu nggak bernafas seperti itu. Jadi ini yang fondasi penting. Waktu kita lahir, hal yang pertama kita lakukan adalah bernafas. Dan di akhir kehidupan kita, hal yang paling terakhir yang kita lakukan adalah bernafas juga. Jadi Bapak Ibu, sayang kalau kita tidak melakukan itu, karena itu fondasi dalam kehidupan kita. Yang kita lakukan 25.000 kali per hari. Kalau kita diet dan kemudian kita salah makannya, kita cuma salah 3 kali. Tapi kalau kita salah nafas, kita salah 25.000 kali. Berarti boleh dibilang kita salah dalam hidup ini. Begitu. Jadi pastikan kalau ada satu hal yang harus kita pelajari dalam kehidupan ini, yang pertama adalah belajarlah bernafas. Oke. Good, thank you banget Gobin. Belajarlah bernafas teman-teman, perbaiki pola nafasnya, dan tentunya kalau ini menjadi kebaikan untuk Anda bisa ajak tim Anda untuk melakukan hal yang sama ya. Sekali lagi, thank you banget Gobin. Amel, sorry. Yes. Ini saya dari tadi kepingin mengcopy foto nomor telepon teman-teman, tapi ternyata kok belum bisa ya. Oke, nanti dibantu sama Mas Wisnu ya, Gobin ya. Iya, tapi kalau nggak keberatan bisa DM saya di Instagram saya kalau Anda ingin. Boleh juga teman-teman ya. Instagram nah, ini udah
Ya, sudah ditaruh di situ oleh teman-teman dari Sinergia Bin di kolom chat Ya. Instagramnya Gobin. Jadi teman-teman double check ya, atau juga untuk memudahkan Pak Gobin untuk tahu kontak Anda boleh DM biar Gobin juga nggak ini ya masukin nomor Anda satu persatu. Jadi Anda boleh juga ya. Yes. Nah, itu atau Anda boleh simpan. Ya, admin Buteko di nomor ini juga boleh disimpan. Ternyata banyak banget ya loh yang mau dapat vouchernya, Bin. Jadi ini teman-teman, Anda mending ini aja ya. Anda bantu Pak Gobin dan teman-teman Buteko untuk catat nomornya. Anda catat aja dan sampaikan aja Anda dapatkan informasi ini dari leader stock Sinergia. Jadi teman-teman admin Buteko juga tahu Anda dari mana gitu ya. Jadi sampaikan saya dapat kontak ini dari channel leader stock Sinergia gitu ya. Oke, good. Ya, langsung kontak aja. So, thank you banget Gobin atas sharingnya hari ini. Kapan-kapan kalau kita undang lagi boleh lah ya. Iya. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup benar-benar saya kepingin Anda tuliskan juga di kolom chat insight-nya apa sih dari leader stock kali ini. Kayaknya leader stock kali ini seru banget. Anda boleh tulis satu kata, maksimum satu kalimat insight-nya. Insight-nya, mengapa kita perlu atau kenapa kita bahas fundamental breathing ini untuk diri kita bisa memimpin lebih baik lagi. Oke, luar biasa. Nah, boleh teman-teman. Boleh keren. Awareness sangat bermanfaat. Oke. Kalau sangat bermanfaat Bapak Ibu, kita kasih ucapan terima kasih buat Gobin dengan kita kasih hatinya kayak gini. Dan Mas Wisnu kalau mau foto kita open kamera sebentar, kita foto cepet-cepet gitu ya. New insight luar biasa. Teman-teman tulis insight, yuk kita foto-foto ya. Ini saya ada di halaman pertama. Bagi teman-teman yang belum buka kamera, silakan buka kamera. Saya di halaman pertama. 1, 2, 3. Silahkan. Oke. Lagi ya, di halaman kedua. Boleh, bernafas, belajar hidup yang baik dan benar. Benar, Pak. Ya. Oke, terus, 1. Awesome. 2, mengendalikan 3. Emosi. Oke. Saya ada di halaman berapa ya, Mas Wisnu? Nah, itulah, Bu. Ya apa, Bu? Gaya aja, Bu. Mesti. Nah, iya suaranya Bu Nur, hafal banget. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tetap bernafas ya, teman-teman. Dan jangan lupa Anda boleh itu ya. Bernafas sudah mati. Iya, Pak. Terima kasih, Mbak Mel. Terima kasih, Pak Gobi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Gobi, Mbak Mel.